Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya? Ada haleluya? Berapa banyak diberkati Tuhan pagi hari ini, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Haleluya! Tentunya kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bersama-sama hari ini berkumpul dengan keluarga kita memuji memuliakan nama Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah memuji, mengangkat pujian, menyembah Tuhan bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Masih di suratan Yakobus, saudara, saya harap saudara masih bersabar. Karena masih ada beberapa minggu ke depan, ya kita masih akan belajar banyak hal dari suratan Yakobus. Kita mau belajar Tuhan ini mau berbicara apa kepada kita lewat suratan Yakobus. Dan saya percaya saudara, kita sudah banyak sekali belajar dari bulan Januari, saudara. Bayangkan tidak terasa sudah 2 bulan, ya. Dan hari ini kita masuk ke pasal yang keempat, saudara. Kita sudah belajar begitu banyak hal dari bulan Januari. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita semua tidak hanya belajar saudara, tapi juga mau melakukannya dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Puji nama Tuhan. Nah hari ini firman Tuhan judulnya tentang memfitnah dan menghakimi. Boleh katakan sama-sama tentang memfitnah dan menghakimi. Teks kita diambil di dalam Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Saya mau mengajak kita semua kembali berdiri. Kita mau menghormati kebenaran firman Tuhan sebab kita tahu firman Tuhan dalam kehidupan kita itu tanpa salah dan penuh otoritas dalam kehidupan kita. Karena ayatnya cukup singkat saudara, saya rindu kita baca bersama-sama satu suara dengan suara yang begitu keras saudara ya. Demikian bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Berkatilah mereka yang melakukan, mendengarkan firman Tuhan dalam setiap kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca ayat pokok kita pada saat pagi hari ini, itu selalu tidak pernah terlepas dari tema besarnya suratan Yakobus. Ada yang masih ingat saudara, tema besar dari suratan Yakobus itu apa? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Ya, jadi di sini di suratan Yakobus ini kita belajar banyak hal. Sesuatu yang sangat praktikal di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang mungkin seringkali kita anggap remeh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain. Seringkali kita anggap remeh saudara. Tapi tahukah saudara, hal-hal yang seringkali kita anggap remeh itu sebenarnya adalah cerminan dari sesuatu yang kekal saudara. Iman kita yang sejati, iman kita yang hidup terlihat dari perbuatan kita saudara. Ada amin saudara? Terlihat dari perbuatan kita. Jadi kita belajar, ini tidak pernah terlepas dari tema besarnya suratan Yakobus. Apa inti dari pesannya Rasul Yakobus untuk kita semua saudara? Intinya adalah iman, sama-sama katakan 1, 2, 3. Iman tanpa disertai perbuatan adalah iman yang mati. Kita mengaku pengikut Kristus, saya orang Kristen, lihat aja KTP saya Kristen. Tapi kalau dari perbuatan kita tidak mencerminkan Kristus, tidak ada buah roh saudara, maka sebenarnya kita tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Iman yang kita akui itu adalah iman yang mati. Kalau iman yang hanya di bibir saja, Yakobus katakan iman ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Dari mana Yakobus tahu? Dari kelakuan kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita menjaga mulut dan lidah kita. Ya, iman yang mati tidak akan pernah mampu menyelamatkan kita dan membawa kita ke surga. Tidak akan pernah. Bu Gembala minggu lalu bilang jangan pernah bermimpi kalau kita itu bisa masuk surga hanya dengan pengakuan mulut saja, tapi kita tidak pernah membuktikannya lewat perbuatan kita, saudara.
Ya, karena kalau kita tidak berbuah, saudara, itu artinya jangan-jangan kita memiliki iman yang mati. Ini adalah inti dari suratan Yakobus. Dan ini sejalan dengan tema besar gereja kita, menjadi pelaku firman. Tanpa perbuatan, sekali lagi iman kita adalah iman yang mati. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk melihat sedikit apa yang sudah kita pelajari dari bulan Januari, saudara ya. Kita melihat bahwa iman yang menyelamatkan, kalau kita mengaku memiliki iman yang menyelamatkan, saudara, seharusnya itu menghasilkan perbuatan. Enggak mungkin enggak, kata Yakobus. Kalau kita benar-benar berakar di dalam Kristus, seharusnya kita menghasilkan buah, yaitu perbuatan baik. Terlihat dari apa? Kita pernah belajar, orang yang memiliki iman yang menyelamatkan, dia bertahan di dalam ujian iman, saudara. Dia bahkan menganggap ujian iman sebagai sebuah kebahagiaan. Kenapa, saudara? Karena tekanan yang dia alami, pergumulan yang dia alami, dia tahu, saudara. Itu akan membawa dia semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya dia melihat tekanan ini sebagai satu kebahagiaan bagi dia. Kemudian kita belajar, iman yang menyelamatkan menghasilkan perbuatan. Terlihat dari mana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Terlihat dari ketaatan kita kepada firman Tuhan. Makanya kalau ada orang mengaku saya ini Kristen, saya ini pengikut Kristus, tapi dia tidak taat kepada firman, saudara, dia sedang berbohong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bukan pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus pasti taat kepada firman Tuhan. Terlihat dari mana? Kita belajar, Yakobus membahas tentang ibadah yang sejati. Kita beribadah tapi kita tidak bisa menjaga perkataan, kita sedang melakukan ibadah yang sia-sia katanya. Ibadah yang sejati adalah mereka yang mau membantu orang-orang yang kekurangan. Jadi kalau kita punya tangan yang begitu berat untuk membantu orang lain, padahal kita diberkati, saudara, jangan-jangan kita belum memiliki iman yang menyelamatkan. Yakobus katakan ibadah yang sejati adalah mereka yang tidak menjadi sama dengan dunia. Dunia tidak jujur, kita ikutan tidak jujur dalam pekerjaan. Itu menjadi sama dengan dunia. Dan di situ Yakobus membahas tentang satu dosa yang spesifik, yaitu dosa favoritisme. Kita memperlakukan orang, membedakan orang berdasarkan dengan status, kekayaan, dan jabatannya. Karena kalau saya baik-baikin orang yang gak punya apa-apa, saya dapat apa? Saya gak dapat apa-apa. Tapi kalau saya jilat-jilat orang yang punya sesuatu, orang yang harta kekayaannya begitu banyak, saya pasti dapat apa-apa. Yakobus bilang, kamu bukan pengikut Kristus berarti. Ya. Kemudian, iman yang menyelamatkan ditandai dengan orang itu memiliki hikmat yang dari atas. Apa saja tandanya, saudara? Tidak dikendalikan hawa nafsu, kita sudah belajar kemarin, saudara. Kita tidak bertengkar dengan orang lain, merelakan hubungan kita dengan sahabat kita, hanya untuk memberi makan hawa nafsu kita. Orang yang memiliki hikmat dari atas adalah orang yang tunduk kepada Allah, yang melawan iblis, saudara. Tunduk kepada firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang bersahabat dengan Allah, saudara. Dan kita belajar orang yang memiliki hikmat dari atas adalah orang yang mampu menjaga lidahnya. Inilah kurang lebih yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu ini. Dan masih ada beberapa minggu ke depan, saudara ya. Pertanyaan sebelum kita masuk ke ayatnya, saudara ya. Pertanyaan bagi kita semuanya pagi hari ini, termasuk saya pribadi. Apakah kita sudah memiliki iman yang menyelamatkan ini, saudara? Ini penting, saudara. Seringkali, masa perkataan gitu aja. Oh iya, Yesus mengatakan perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan di penghakiman terakhir nanti, saudara. Perbuatan kita, cara kita memperlakukan orang lain, itu memperlihatkan apakah kita memiliki iman yang sejati atau tidak. Ketika kita, saudara, tidak mentaati firman, ketika kita berat tangan, tidak mau membantu orang yang kekurangan, padahal mungkin kita mampu dan bisa, saudara. Tapi kita memilih untuk tutup mata, kita memilih untuk, saya doain aja orang itu. Padahal orang itu bukan butuh doa pada waktu itu, dia butuh pakaian, makanan, saudara. Ketika kita menjadi sama dengan dunia, ketika kita hidup
hanya untuk menuruti hawa nafsu kita, bersahabat dengan dunia. Ketika kita tidak mampu menjaga lidah kita penuh dengan racun, menghancurkan, menyakiti orang lain, maka itu adalah tanda yang nyata bahwa kita tidak memiliki iman yang menyelamatkan, saudara. Itu sangat jelas sekali Yakobus katakan. Makanya saya mau katakan, kita nggak boleh nganggap remeh hal-hal ini, saudara. Kenapa? Karena ini sangkut pautnya dengan kekekalan kita, saudara. Ada amin, saudara? Ini sangkut pautnya dengan kekekalan kita. Wah, ternyata luar biasa sekali, saudara. Hal ini memperlihatkan, inilah ukurannya, apakah kita memiliki iman yang menyelamatkan atau tidak. Nah, hari ini, saudara, kita khusus akan belajar tentang memfitnah dan menghakimi. Kita akan melihat betapa seriusnya dosa ini, saudara, di mata Tuhan. Semua dosa di mata Tuhan itu selalu serius, semuanya serius. Sebegitu seriusnya sampai Tuhan Yesus harus datang ke dunia, saudara. Ya. Ketika kita suka memfitnah dan menghakimi orang lain, maka itu tanda bahwa kita tidak memiliki hikmat yang dari atas. Dan oleh karena itu artinya kita tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Nanti kita akan melihat memfitnah dan menghakimi di sini itu apa. Karena kita suka berpikir menghakimi itu sama dengan menegur, beda. Jadi kadangkala kita suka salah paham. Kalau orang menegur, nggak boleh menghakimi. Padahal kita bilang kita harus menegur, saudara. Nanti kita akan melihat maksudnya di sini apa. Ya, kita akan melihat ayat yang pertama, Yakobus 4 ayat yang ke-11. Yang siap belajar katakan haleluya. Haleluya. Yakobus 4 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah, barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya, dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ya, ada beberapa kata yang kita mungkin bertanya-tanya, apa maksudnya ayat ini, saudara ya? Karena ya mungkin agak sulit untuk kita mencerna kata-katanya, saudara. Nanti kita akan melihat secara lebih detail. Nah, saudara, di ayat ini kalau kita perhatikan, Yakobus itu sedang menekankan kembali tentang pentingnya menjaga lidah, saudara. Ya, kita sudah melihat hal ini beberapa minggu yang lalu di pasal yang ketiga tentang dosa lidah, saudara. Nah, di ayat ini Yakobus kembali mengulang. Kenapa? Karena hal ini ada kaitannya dengan hikmat dan persahabatan dengan dunia. Mereka yang tidak bisa menjaga perkataannya artinya tidak memiliki hikmat yang dari atas. Mereka yang tidak bisa menjaga perkataannya artinya adalah orang-orang yang sedang bersahabat dengan dunia, saudara. Coba kita lihat Yakobus 3 ayat 9 sampai 10, sedikit kita flashback, saudara. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, hari Minggu kita datang, saudara, mengangkat tangan, tadi kita nyanyi, diam di hadirat-Mu Tuhanlah keselamatanku. Pujian yang luar biasa indah, kata-katanya indah, tapi lidah yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi, saudara. Kenapa Yakobus berkali-kali membahas tentang dosa lidah ini? Bahkan ada satu pasal khusus untuk membahas dosa lidah di pasal yang ketiga, saudara. Karena dosa ini sering terjadi di tengah-tengah komunitas gereja, di tengah-tengah umat Tuhan yang katanya adalah agama kasih. Tapi ternyata waktu mereka masuk ke dalam gerejanya, jemaatnya saling mencaci maki, saling mencela, saling memfitnah, saling ngomongin satu dengan yang lain. Yakobus sampai harus nulis banyak ayat, saudara, untuk mengadres permasalahan ini, yaitu dosa lidah. Ini penting karena Yakobus katakan kalau kamu mengaku Kristen, seharusnya kamu tidak mencela sesamamu. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Di dalam versi bahasa Indonesia yang lain, saudara, ada kata begini, jangan lagi saling memfitnah. Jangan lagi, artinya apa, saudara? Hal ini saling memfitnah, mencela, menghakimi, saudara, adalah sesuatu yang tidak sekali dua kali terjadi di tengah jemaat itu, saudara. Tapi berkali-kali sudah jadi kebiasaan, saudara. Makanya Yakobus katakan ini harus stop, tidak boleh. Karena ini bukan cerminan pengikut Kristus, ini bukan cerminan iman yang menyelamatkan. Bagaimana mungkin kamu mengaku bahwa kamu adalah pengikut Kristus,
tapi kamu mencela sesamamu. Ini nggak nyambung, kata Yakobus. Ini nggak nyambung sama pengakuan kita. Makanya ini tidak boleh demikian terjadi. Karena ini tidak mencerminkan iman yang menyelamatkan, saudara. Jadi dosa lidah ini adalah sesuatu yang sering terjadi. Bahkan di antara orang percaya, saling fitnah, menjelekkan, menjatuhkan, saudara. Itu banyak terjadi, saudara. Dan tentunya ini sangat miris sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan, orang lain akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus ketika kamu saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati lewat perkataan, lewat perbuatan. Dengan demikian, orang-orang yang belum percaya Yesus akan melihat kasih Kristus nyata di tengah-tengah gereja itu. Tapi yang terjadi apa, saudara? Dosa ini sudah jadi kebiasaan, saudara, di tengah-tengah jemaat itu. Dan masih sering terjadi sampai hari ini, saudara. Jadi waktu kita suka menjelekkan orang lain, kita itu sedang menjadi serupa dengan dunia sebenarnya, saudara. Ya. Kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuh, lihat tuh orang Kristen tuh, katanya agama kasih tapi mereka saling jelek-jelekin. Tuh lihat tuh pendetanya tuh saling berantem satu dengan yang lain, ngata-ngatain satu dengan yang lain. Live lagi, dilihat banyak orang, saudara. Tuh yang katanya agama kasih itu, suka gosip-gosip jemaatnya. Gak jadi masuk Kristen, saudara. Saya pernah cerita, alasan pertama banyak orang tertarik dengan kekristenan adalah karakter pengikutnya, saudara. Dan nomor satu alasan kenapa orang enggan untuk masuk ke dalam kekristenan, karena karakter pengikutnya, saudara. Yang tidak mencerminkan Kristus. Tapi saya percaya di sini gak ada. Haleluya. Kalau ada kita bertobat, saudara ya. Nah, kita akan melihat apa arti dari jangan memfitnah di sini, saudara. Dalam bahasa Inggris disebut do not speak evil. Jangan bicara jahat tentang sesamamu manusia. Kita akan melihat memfitnah di sini bukan hanya seperti yang kita bayangkan fitnah, oh bohong tentang orang lain. Bukan hanya itu, tapi jauh lebih dalam, jauh lebih buruk, jauh lebih mengerikan, saudara. Nah, kata-kata laleo yang dipakai di sini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan kata mencela atau bahasa Inggrisnya slandering. Itu mencela orang lain. Artinya apa? Artinya adalah berbicara hal dusta tentang orang lain dengan tujuan untuk mencemarkan nama baiknya. Mungkin kita berpikir, oh yang kayak gini di kantor, di tempat kerja banyak. Saya bilang di gereja juga banyak, saudara. Banyak di kantor saya juga waktu dulu kerja, hampir jadi makanan setiap hari, saudara. Ya. Berbicara hal dusta tentang orang lain dengan tujuan untuk mencemarkan nama baiknya. Bukan hanya di dunia sekuler. Di dunia rohani pun banyak yang seperti ini. Di dunia pelayanan banyak, saudara. Ya. Nah, apa contoh dari kata mencela ini? Seperti apa bentuknya? Karena kan kita mungkin bertanya-tanya, mencela tuh kayak gimana sih? Ya, slandering orang itu kayak gimana? Saya kasih contohnya beberapa, saudara. Kalau saudara pelajari kata ini, itu ada banyak sekali contohnya. Contoh, saudara, kata dari mencela ya. Dengan sengaja berbicara bohong untuk menghancurkan reputasi baik orang lain. Itu mencela, saudara. Ya, dengan sengaja menyebarkan berita bohong tentang orang lain. Padahal enggak seperti itu. Untuk menghancurkan reputasi nama baiknya. Ya. Gosip itu termasuk mencela, saudara. Ya. Menilai orang lain, menjudge orang lain, berasumsi tentang orang lain tanpa tahu faktanya terlebih dahulu, terus kita udah mulai koar-koar sama teman kita, tetangga kita, padahal kita belum tahu faktanya, itu namanya mencela, saudara. Ya. Kemudian menjelekkan orang lain dengan penuh kebencian, mengumpat orang lain, mencaci maki dengan kata kasar orang lain, saudara, itu termasuk mencela. Ya, meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain, itu termasuk kategori mencela, bullying, saudara. Verbal abuse, nyumpahin orang, itu termasuk mencela. Nanti kita doain orang itu, silakan tambahkan sendiri, saudara. Nyumpahin orang,
itu termasuk mencela, saudara. Menambah-nambahkan, mengurang-ngurangi, semua hal itu termasuk dari kategori mencela. Salah satu buku komentari saudara berkata begini, kata lalia ya dari kata laleo ini adalah, perhatikan, dosa orang-orang yang bertemu di sudut-sudut jalan. Kalau saya bahasakan sekarang di pojokan gereja, saudara. Dosa orang-orang yang bertemu di sudut-sudut jalan dan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil serta menyebarkan informasi rahasia yang menghancurkan nama baik orang yang tidak ada di sana. Orangnya nggak ada di sana. Dia nggak bisa bela diri, dia tidak bisa menjelaskan, tapi kita kumpul untuk ngomongin orang itu. Itu dosa yang sangat keji di mata Tuhan, saudara. Ya, sangat keji sekali. Mungkin yang diomongin, memang orang itu mungkin berdosa. Tapi tujuan kita ngomongin bukan supaya orang itu bertobat, bukan. Tapi supaya apa? Supaya kita mencela rame-rame karena rasanya nikmat sekali, saudara. Itu yang kita lakukan. Kita menjelekkan orang itu, padahal orang itu di sana nggak bisa memberikan penjelasan. Itu kata lalia, saudara. Dan jujur saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering sekali kecolongan dengan dosa yang satu ini. Betul saudara? Ya nggak berani pasti. Kita sering sekali kecolongan dengan dosa yang satu ini. Kita hebat dalam melayani, saudara. Perkataan kita luar biasa kalau ada di depan panggung, saudara. Baca Alkitab tidak pernah bolong. Tapi kalau sudah masalah perkataan, kita sering kali sulit untuk kita rem dan kontrol. Makanya Yakobus bilang, siapa yang bisa mengontrol lidah? Hampir nggak ada, saudara. Ya, ini sulit sekali untuk kita tahan. Makanya kita perlu bertobat, saudara. Amin, saudara. Nah, mengapa seseorang bisa berbicara begitu jahat tentang orang lain? Kenapa ada orang sampai sebegitunya, saudara? Ya, bahkan sampai rela telepon berjam-jam. Kamu tahu nggak? Orang ini ya ternyata gini-gini sampai 2 jam, saudara. Untuk ngomongin satu orang itu. Kenapa seseorang bisa berbicara jahat tentang orang lain? Nah, dan hal ini Yakobus peringatkan kepada kita agar kita hati-hati. Yang pertama, kesombongan di dalam hati. Merasa lebih baik dari orang lain. Ada orang melakukan kesalahan dan dosa, si dia tahu nggak sih dia seperti ini, kok bisa gitu ya? Kita ngerasa lebih baik dari orang lain, saudara. Ada kesombongan dalam hati kita, makanya kita mencela orang lain. Yang kedua, ada iri hati di dalam hati kita. Spirit yang dibawa adalah saya harus lebih baik dari orang lain. Makanya orang-orang dengan spirit ini, saudara, orang yang punya iri hati, dia tidak pernah suka orang lain itu berhasil. Nggak pernah suka, saudara. Ada orang berhasil juara, paling dia bayar. Paling dia, itu sebenarnya kenapa? Karena dia iri, saudara. Ada orang punya barang baru, itu kayaknya hasil ini deh dan lain sebagainya. Kita mulai memfitnah, melebih-lebihkan. Karena apa? Karena kita iri hati. Karena kita merasa saya harus lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, itu sumbernya adalah mementingkan diri sendiri. Ingin menjadi lebih baik daripada orang lain. Dengan motivasi yang keliru, saudara. Dia nggak suka ada orang lain yang lebih baik daripada dia. Makanya dia ngomongin orang, menjatuhkan orang, tidak menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Itu yang terjadi. Jadi ketiga hal ini, saudara, yang membuat kita suka sekali berbicara hal yang buruk tentang orang lain. Semuanya kalau saudara perhatikan, itu permasalahan hati. Beberapa minggu yang lalu kita pernah belajar, hati yang busuk tidak akan pernah menghasilkan perkataan yang baik, saudara. Ya, hal ini yang membuat kita suka berbicara buruk tentang orang lain. Dan Alkitab berkali-kali menyebut dosa ini, saudara. Berkali-kali, bukan hanya di perjanjian baru, tapi dari perjanjian lama. Kenapa Tuhan sampai harus mengatur hal ini? Cara kita berbicara. Karena hal ini terjadi di tengah-tengah umat Allah, saudara. Coba kita perhatikan Imamat pasal 19 ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari, sampai belani, saudara. Pergi kian kemari untuk bergosip, saudara. Ada yang begitu? Nggak ada kerjaan berarti, saudara ya. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Jangan engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Di perjanjian baru, Petrus katakan, Rasul Petrus, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian,
dan fitnah. Kenapa Rasul Petrus di sini katakan buanglah? Kenapa saudara? Karena tipu muslihat, kemunafikan, kejahatan, kedengkian, dan fitnah itu tidak cocok dengan gaya hidup seorang Kristen, saudara. Ini nggak nyambung, Rasul Petrus katakan. Buang. Rasul Paulus mengatakan hal yang sama. Kenakan manusia baru setiap hari. Yakobus mengatakan hal yang sama, saudara. Jadi kita tidak mungkin menjadi Kristen, tapi pada saat yang sama kita suka mencela, bergosip, berkata bohong. Rasul Petrus, Paulus, Yakobus pasti akan kompak mengatakan kamu pasti bukan orang Kristen. Karena kamu suka mencela orang lain. Itu tidak cocok, tidak kompatibel dengan gaya hidupnya seorang Kristen, saudara. Ya. Itu baru di mata manusia. Di mata Tuhan, hal ini begitu keji, begitu jahat, begitu menyakiti hati Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap dosa ini sebagai sesuatu yang remeh, saudara. Akibatnya itu kekekalan sebenarnya. Ya. Amsal 6 ayat 16 sampai 18 katakan apa? 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Jadi dosa lidah ini ternyata menyakiti hati Tuhan, saudara. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Pernah nggak saudara diomongin, tahu nggak sih dia itu gini, gitu dan lain sebagainya. Ya, saudara tadinya nggak terlalu tahu tentang orang itu, tapi teman saudara bilang dia tuh gini, dia tuh gitu dan lain sebagainya. Tiba-tiba saudara benci saudara sama orang itu. Ternyata orang itu kayak begini ya. Menimbulkan pertengkaran, saudara. Makanya ini begitu keji di hadapan Tuhan. Sampai harus diatur, saudara, di hukum Taurat. Ya, pertanyaannya, kenapa ini begitu jahat di mata Tuhan? Saya sengaja kasih tulisan yang besar supaya kita tahu. Ini jahat di mata Tuhan, saudara. Mencela orang lain, gosipin orang, memfitnah, itu jahat di mata Tuhan. Itu menyakiti hati Tuhan, saudara. Kenapa hal ini begitu jahat di mata Tuhan? Yang pertama, saudara, kita adalah keluarga di dalam Kristus. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Kita adalah, Yakobus mengatakan saudara-saudara. Yakobus mengatakan, hai keluargaku, berhentilah saling memfitnah karena kamu adalah keluarga di dalam Kristus. Selama kita memiliki iman yang sama kepada Tuhan yang sama, maka kita keluarga di dalam Kristus. Boleh lihat kanan kirinya gak? Kamu keluarga, aku bilang. Nah, saya gak tahu, mungkin kita di gereja ini kita saling kenal atau enggak, tapi kita adalah keluarga di dalam Kristus sebenarnya, saudara. Rasul Paulus mengatakan di Korintus 12, kita adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus, tubuh itu satu, saudara. Ketika kita saling mencela, saling memfitnah, saling menjatuhkan, saling mencaci maki, tahu nggak sih itu sebenarnya perbuatan yang konyol. Ingat, kita adalah tubuh Kristus. Ketika kita menyakiti saudara kita dengan perkataan kita, kita seperti nusuk-nusukin tubuh kita sendiri, saudara. Kita sedang menyakiti diri kita sendiri sebenarnya. Makanya ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Baca Imamat 19 ayat 17-18. Jangan engkau membenci saudaramu dalam hatimu. Kalau dia salah, terus terang tegur dengan kasih, saudara. Jangan engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri karena dia. Jangan engkau menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Lewat perkataan dan perbuatan kita. Jangan sakiti saudaramu. Karena ketika kita menyakiti saudara kita, sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri, saudara. Ya. Jadi ketika kita mencela saudara seiman, tahukah saudara sebenarnya kita sedang melanggar hukum kasih. Dan ini sangat serius di mata Tuhan, saudara.
Ini sangat serius di mata Tuhan. Saudara ingat Tuhan Yesus pernah berkata apa di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39. Ada seorang pemuda datang sama Tuhan Yesus. Guru, hukum mana yang terutama? Artinya ini yang paling top. Yang harusnya orang Kristen lakukan sebenarnya. Dalam hukum Taurat, Yesus menjawab ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Perhatikan apa kata Tuhan Yesus. Itulah hukum yang utama dan pertama. Perhatikan. Dan hukum kedua, yang sama dengan hukum itu. Artinya apa? Hukum ini sejajar, saudara. Kita tidak mengasihi Allah tapi membenci manusia. Artinya kita tidak sedang mengasihi Allah. Sama, saudara. Hukum yang kedua, yang sama dengan hukum itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mencela saudara seiman kita, kita sedang melanggar hukum kasih. Itulah sebabnya ini jahat di mata Tuhan, saudara. Seorang teolog, dia memberikan komentarnya tentang ayat ini, saudara, Yakobus 4 ayat 11. Dia berkata begini, karena orang Kristen adalah saudara, mereka tidak boleh menajiskan atau mencemarkan nama baik satu dengan yang lain. Kita dituntut untuk bersikap lembut terhadap nama baik saudara-saudara kita. Jika kita tidak dapat berbicara yang baik, lebih baik kita tidak mengatakan apa-apa daripada berbicara jahat. Kita tidak boleh senang mengungkap kesalahan orang lain, membocorkan hal-hal yang rahasia, hanya untuk mengekspos mereka, mempermalukan mereka. Orang itu mungkin salah, tapi motivasi kita untuk mempermalukan mereka. Itu gak boleh, saudara. Atau membesar-besarkan kesalahan mereka yang diketahui lebih dari yang sebenarnya pantas mereka terima. Dan yang paling penting, membuat cerita palsu dan menyebarkan hal-hal berkaitan dengan mereka yang sama sekali mereka tidak ketahui. Jahat sekali, saudara. Ya. Hal ini akan membangkitkan kebencian terhadap mereka yang terlibat dalam kepentingan yang sama dengan kita. Tahu nggak orang ini begini begitu, orang itu jadi ikutan benci, saudara. Makanya ini jahat sekali di mata Tuhan. Ingatlah, kamu adalah saudara. Kita adalah saudara. Kita adalah keluarga, satu di dalam Tuhan, saudara. Jangan saling mencela satu dengan yang lain. Ini adalah dosa yang sangat menyakiti hati Allah. Sangat menyakiti hati Allah, saudara. Kenapa? Karena dosa ini, dosa mencela sesama ini, saudara, adalah penyebab utama terjadinya perpecahan di dalam tubuh Kristus. Gereja Tuhan, orang Kristen adalah tubuh Kristus. Ketika kita terpecah belah karena perkataan kita saling mencela dan memfitnah, kita sedang menggores-goreskan luka di dalam tubuh Kristus. Itulah sebabnya Allah begitu sakit, saudara, karena hal ini. Ya. Ini dosa utama, penyebab utama perpecahan di dalam tubuh Kristus salah satunya. Itu saling mencela. Silahkan saudara, mau pelayanan hebat, doanya luar biasa, ibadah rajin. Selama kita tidak bertobat dari dosa, mencela orang lain, memfitnah, menggosipin orang lain, nyari-nyari kesalahan orang lain untuk dipermalukan, iblis bakalan seneng-seneng aja, saudara. Silahkan pelayanan, boleh. Terlihat rohani kan? Boleh, gak apa-apa terlihat rohani. Yang penting kamu bukan benar-benar rohani. Saya ingat satu cerita, ada seorang, waktu itu saya pernah ketemu orang, ada satu gereja bubar saudara, karena fitnah. Mengerikan saudara ya, gerejanya gak ada lagi, karena fitnah saudara. Mengerikan sekali, makanya hati Allah begitu tersakiti saudara. Satu omongan kecil, satu kalimat kecil, nyebar kemana-mana. Oh ternyata gini pendetanya, kamu gak boleh ngomong gitu. Wah mereka berantem. Terus dia bilang, sekarang gerejanya udah gak ada pak, udah bubar. Sedih sekali saudara. Ya, padahal Tuhan Yesus bilang ya kita harus saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi orang lain yang belum percaya, itu bisa tertarik saudara. Amin saudara, kita mau bertobat saudara ya. Suami istri,
Selama kita tidak bertobat dari mencela satu sama lain, maka ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang sia-sia, kata Yakobus, saudara. Kita mungkin angkat pujian, angkat tangan, berbahasa lidah mungkin, saudara. Tapi dengan lidah yang sama mengutuki istrinya, saudara. Saya jadi sanksi apakah benar itu bahasa lidah yang benar atau enggak, saudara. Selama kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita yang itu, kita sedang melakukan ibadah yang sia-sia, kata Yakobus, saudara. Sia-sia, iblis senang-senang aja. Ya. Mata manusia bisa ditipu, wah rohani sekali orang itu. Tapi Tuhan gak pernah bisa ditipu. Mari kita mau bertobat dari dosa ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Haleluya, tarik nafas saudara. Alasan yang kedua, kenapa hal ini begitu jahat di mata Tuhan, saudara? Karena ketika kita saling mencela, tahukah saudara, ketika saling mencela satu sama lain, kita sedang tidak menghormati Allah. Dan ini serius di mata Tuhan. Kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 11b. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum. Mengerikan sekali, saudara. Nanti kita akan lihat apa maksudnya. Orang yang memfitnah saudara atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Yang maksud di sini adalah hukum Taurat, saudara. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukan penurut pelaku firman, kata bahasa Indonesia yang lain. Tapi kita adalah hakimnya. Yang pertama, saudara, ketika kita mencela orang lain, kita sebenarnya sedang mencela hukum Allah. Nah, perhatikan betapa seriusnya dosa ini. Maksudnya apa, saudara? Maksud dari Yakobus adalah ketika kita kalau kita melanggar dalam hal yang begitu jelas di firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia, dan kita langgar hal itu, kita sebenarnya sedang menganggap bahwa firman itu tidak penting, saudara. Kita tahu kita harus saling mengasihi lewat perkataan kita. Tapi kita tetap memilih untuk mencela orang lain. Sebenarnya kita sedang berkata firman Tuhan ini tidak untuk kita dengerin. Makanya ini serius di mata Tuhan, saudara. Bahkan kita menganggap kita yang lebih tahu. Itu maksud dari Yakobus, saudara. Ketika kita mencela saudara seiman kita dengan kata-kata kita, maka sebenarnya kita sedang berkata firman Tuhan itu salah. Sah-sah aja kalau kita mencela orang lain. Saya nggak mau ikut apa kata firman Tuhan. Itu sebenarnya spirit yang kita bawa, saudara. Kita sedang menganggap firman Allah itu tidak penting dan tidak perlu dilakukan. Ketika kita mencela sesama kita sedang menganggap perasaan saya lebih penting daripada firman Tuhan. Dan perasaan saya bilang, saya mau maki-maki orang itu, saya mau mencela orang itu, saya mau ngomongin orang itu. Ketika kita mencela sesama kita, sebenarnya kita sedang berbicara kepada Tuhan, saya tidak setuju dengan hukum kasih ini. Itu sebenarnya, saudara. Kita sedang melanggar hukum kasih ketika kita mencaci maki orang lain, mencela orang lain. Hukum Taurat katakan apa, saudara? Jangan engkau memfitnah sebangsamu. Tadi kita baca. Tuhan Yesus katakan apa? Di Matius 7 ayat 1-5. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Inti dari kedua ayat itu adalah apa? Intinya apa? Kasihilah sesamamu manusia. Itu intinya, saudara. Makanya ketika kita mencela orang lain, menghakimi orang lain dengan standar yang tidak benar, kita berasumsi tentang orang lain, tapi kita tidak tahu semua faktanya, tapi kita udah ngomong duluan si dia gini, si dia gitu, padahal kita nggak tahu semua faktanya. Ya, kita menyalahkan orang lain tanpa tahu penjelasan dari pihak seberang, saudara. Kita sedang mencela hukum Allah, saudara. Kita sedang berkata kepada Allah, Tuhan, orang ini tidak layak dikasihi. Kita menjadi pengadilnya. Kita jadi judge-nya, kita jadi hakimnya. Orang ini gak layak dikasihi, Tuhan. Makanya ini begitu serius di mata Tuhan. Makanya orang yang suka mencela, yang kedua, saudara, dan menghakimi orang lain berarti sedang menempatkan dirinya sebagai Allah. Tahu siapa yang harus dihakimi, siapa yang tidak.
Padahal hanya Allah yang berhak menghakimi. Dan perhatikan, ini adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, saudara. Yaitu apa? Berusaha mengambil tempatnya Allah. Ketika si ular ini menipu Hawa, sebenarnya Hawa sedang bilang, saya lebih percaya perkataan ini daripada perkataan Allah. Mengerikan sekali, saudara. Dan ini dosa yang sangat keji. Karena artinya kita sedang lupa bahwa status kita adalah pelaku firman, saudara. Kita sedang menjadikan diri kita sebagai hakim atas firman Tuhan. Itu yang terjadi. Sekarang kita melihat ini sangat serius sekali dosa ini, saudara. Tidak heran Yakobus katakan apa? Hal yang seperti ini itu berasal dari setan, saudara. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seharusnya menjadi pelaku firman, bukan yang menghakimi firman. Ketika kita mencela dan menghakimi orang lain, kita sedang menempatkan diri kita sebagai Allah. Dan spirit ini, spirit yang sama yang dimiliki oleh setan, saudara. Kalau kita baca versi terjemahan Indonesia yang lain, saudara, supaya lebih jelas, dikatakan seperti ini. Jangan saling mencela dan saling menyalahkan, saudara-saudaraku. Orang yang mencela atau menyalahkan saudaranya yang sama-sama Kristen, ia mencela dan menyalahkan hukum Allah. Dan kalau kalian menyalahkan hukum Allah, berarti kalian tidak menuruti hukum-hukum itu, melainkan menjadi hukumnya. Kita sedang berusaha menjadi hakim. Dan kita bukanlah hakim yang baik, saudara. Kita itu hakim yang buruk. Makanya Yakobus di pasal 4 ayat 12 katakan apa, saudara? Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah kamu sehingga kamu mau menghakimi sesamamu manusia, saudara? Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya katakan menghakimi di sini maksudnya bukan, oh berarti nggak boleh menegur ya. Nanti kalau ada yang negur, jangan menghakimi dong. Maksudnya bukan seperti itu, saudara. Jangan sampai salah paham. Menghakimi di sini berbeda dengan menegur. Kita suka salah paham. Ya, menegur itu dianjurkan oleh Alkitab kalau saudaramu berbuat dosa. Jadi Alkitab dengan sangat jelas mengatakan, mengajarkan bahwa jika saudara kita berbuat dosa, kita harus menegurnya dengan kebenaran di dalam kasih, saudara. Yang membuatnya menjadi salah adalah ketika kita menuding-nuding kesalahan orang lain dengan sikap kesombongan hati, saudara. Saya jauh lebih benar, saya jauh lebih tahu, kamu itu salah, kamu itu tahu apa. Itu yang gak boleh, saudara. Ya. Jadi penghakiman yang dimaksud oleh Yakobus di sini adalah perkataan yang dimaksudkan untuk menghancurkan orang lain. Dicari-cari kesalahannya, supaya kita nampak hebat, dilebih-lebihkan. Menegur untuk mempermalukan orang lain, pointing out kesalahan orang lain tapi dengan penuh kesombongan dan arogansi, saudara. Ketika kita negur bukan supaya dia bertobat, ya, tapi supaya dia pokoknya kapok, wah pokoknya tak injek-injek. Padahal Alkitab mengajarkan tegur dengan kebenaran di dalam kasih, saudara. Ya. Jadi mari kita renungkan pagi hari ini, saudara. Sudahkah kita mengasihi saudara kita dengan perkataan kasih? Atau perkataan kita lebih banyak mencela orang lain, saudara? Yang kedua, apakah kita suka melihat bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain? Makanya kita suka menghakimi orang. Karena kita merasa kita lebih baik, saudara. Tuhan Yesus pernah ajarkan, hey, jangan lupa keluarin dulu balok dalam matamu itu baru kamu bantu orang lain. Ya. Maksud Tuhan Yesus bukan kita tidak boleh menghakimi, tapi ya hakimilah, tegurlah orang dengan cara yang benar, saudara. Bukan dengan penuh kesombongan dan arogansi. Ya. Mari kita renungkan, saudara. Ingat, saudara, ketika kita mencela orang lain, maka kita sedang menganggap remeh hukum Allah dan pribadi Allah itu sendiri. Ketika kita suka melihat bahwa diri kita itu lebih baik daripada orang lain, ini adalah dosa kesombongan yang terselip di dalam dosa perkataan. Mengerikan, saudara ya. Saudara tahu lapis legit, dosa juga bisa berlapis-lapis, saudara. Ya. Ada dosa di dalam dosa, saudara. Ada dosa kesombongan di dalam dosa perkataan. Mengerikan, saudara.
Jadi di balik dosa perkataan kita, di dalam hati kita ada kesombongan hati. Yang merasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan ini sekali lagi saudara, jahat di mata Tuhan. Amin saudara. Jadi kita, kalau misalnya kita masih bergumul di area ini, firman Tuhan datang pagi hari ini, kita bertobat sama-sama saudara. Kalau Tuhan masih menegur kita, itu karena Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Saya mau mengajak kita semua, coba kita pandang Kristus saudara. Apa yang Kristus alami? Kristus kalau kita perhatikan, dia itu hakim. Dia sang hakim loh saudara. Tapi dia datang ke dunia, dihakimi. Agar kita yang suka menghakimi, selamat di hari penghakiman terakhir. Dia sang pemilik hukum itu saudara. Tapi dia dihakimi, rela untuk menyelamatkan kita. Supaya kita yang suka menghakimi, selamat di hari penghakiman terakhir. Yesus menerima perkataan yang menyakitkan agar kita yang suka menyakiti orang lewat perkataan bisa mendapat perkataan dari Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara tahu kenapa Bapa bisa berkata ini kepada kita sekarang? Ya, bukan karena kita baik saudara, tapi karena apa? Karena Kristus yang melakukannya untuk kita saudara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena Bapa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Semua karena Yesus saudara. Sang hikmat Allah menjadi manusia. Jadi ketika Yesus ada di dalam hati kita saudara. Dia akan memperbaiki sumber permasalahan kehidupan kita, itu hati kita. Dan kata-kata kita pasti akan ditata ulang saudara. Amin saudara. Ya, jadi implikasinya apa? Di dalam Kristus Tuhan menaruh perkataan yang membangun di bibir kita. Karena hati kita sudah dipulihkan. Sumbernya tadi hati saudara. Ya. Dan di dalam Kristus kita akan dimampukan untuk bisa menegur orang dengan penuh kasih. Bukan dengan kesombongan. Ada haleluya saudara. Semua karena Kristus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara. Makanya jangan di luar Kristus saudara. Yesus bilang apa? Di luar Kristus kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Amin saudara. Sedikit practical advice, tips buat kita saudara untuk mengatur perkataan kita. Yang pertama, miliki kebiasaan merenungkan firman saudara. Amin saudara. Injil adalah kekuatan Allah. Semakin banyak merenungkan firman, semakin besar kemungkinan hati kita diubahkan. Ketika hati kita diubahkan, perkataan yang keluar akan diubahkan. Yang kedua, berani berkata tidak saudara. Amin. Ketika circle kita udah mulai ngomongin si itu gini, stop. Ini gak boleh. Ini gak berkenan di hadapan Tuhan. Kita gak boleh kayak gini. Berani berkata tidak. Yang ketiga, ketika ada saudara kita yang berbuat dosa, tegur dalam kasih. Amin saudara, bukan di dalam kesombongan. Puji nama Tuhan, mari kita mau pejamkan mata kita. Kita mau